طلع البدر علينا. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang toharoh. Kelompok 4 diantaranya ada Muhammad Lukmanul Hakim, Kurniasih dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammad Setiabudi Brebes. Yang akan kami jelaskan tentang toharoh yaitu wudu, mandi wajib, dan tayamum. Ada definisi toharoh, pembagian toharoh, definisi hadas dan najis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kurniasih. Pada persilakan. Ya, yang pertama ada definisi toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Kemudian toharoh menurut istilah ialah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntutan syariat Islam. Kemudian ada dalil tentang toharoh. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 122 yang dimana bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Lalu ada juga hadis Nabi yang berbunyi la yaqbalullah sholatan bighairi toharoh, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Lalu ada pembagian toharoh. Yang pertama ada toharoh batin. Toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Contohnya dengan menguatkan tauhid dan beramal soleh. Lalu ada juga toharoh lahir, adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis, seperti berwudu, mandi atau tayamum, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Kemudian ada tata cara toharoh lahir. Yang pertama menggunakan air. Air itu asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran, meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis atau tidak bisa digunakan lagi. Contohnya mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Selanjutnya ada definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah seperti sholat dan lain-lain. Lalu najis itu sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk digunakan sebagai beribadah, ya, atau tempat untuk dipakai beribadah. Lalu macam-macam hadas. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil itu segala sesuatu yang membatalkan wudu, seperti kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu sesuatu yang menyebabkan mandi besar, seperti mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Itu menyebabkan sesuatu menyebabkan mandi besar. Macam-macam najis. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Di antaranya ada hukmiyah. Hukmiyah itu benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Lalu ainiyah. Ainiyah itu benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Lalu najis mughaladah. Mughaladah itu najis berat. Contohnya air liur, air kencingnya anjing atau babi dan keturunannya. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.